Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kami dari kelompok B1 2021 dengan anggota kelompok Yeli Septianisi dengan NIM 21510005 dan dengan saya sendiri Zainab Zaratul Ummah dengan NIM 21510037. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada rekan-rekan semua terkait persamaan dan perbedaan psikologi pembelajaran, psikologi pembelajaran Gagne, Pavlov, dan Barunda. Oke. Untuk permulaan di sini ada penjelasan untuk psikologi pembelajaran itu adalah bidang yang mempelajari bagaimana individu belajar dan berinteraksi dengan lingkungan. 3 tokoh penting dalam psikologi pembelajaran yaitu ada Robert M. Gagne, Ivan Pavlov, dan Albert Bandura. Nah, masing-masing dari mereka itu memiliki teori yang berbeda, ada juga yang sama di antara mereka mengenai proses pembelajaran, tetapi juga memiliki beberapa kesamaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan psikologi pembelajaran Gagne, Pavlov, dan Bandura. Di sini ada 3 poin yang memiliki persamaan dari teori mereka. Yang pertama adalah fokus pada proses pembelajaran ketiganya itu menekankan pentingnya memahami bagaimana individu belajar dan beradaptasi terhadap pengalaman baru. Kemudian untuk poin keduanya ada peran lingkungan. Semua teori mengakui bahwa lingkungan berperan penting dalam proses pembelajaran, baik melalui penguatan, reinforcement, atau maupun pengalaman sosial. Dan poin ketiga yang menjadi kesamaan dari teori mereka adalah pengaruh terhadap pendidikan. Teori-teori ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik pendidikan dan pengembangan kurikulum. Nah, untuk penjelasannya, persamaan psikologi Gagne, Pavlov, dan Bandura, yang pertama itu kan fokus pada perubahan perilaku. Ketiga teori ini menekankan bahwa pembelajaran menghasilkan perubahan perilaku. Gagne belajar terjadi melalui fase-fase sistematis yang menghasilkan perubahan tingkah laku, sedangkan Pavlov belajar terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon menghasilkan perubahan perilaku. Dan untuk Bandura, belajar terjadi melalui observasi dan peniruan perilaku model menghasilkan perubahan perilaku. Kemudian di poin ketiga, yaitu pentingnya pengulangan. Ketiga teori mengakui bahwa pengulangan atau latihan sangat penting dalam proses pembelajaran. Menurut Pavlov, pengulangan dalam kondisi conditioning klasik untuk memperkuat asosiasi. Menurut Gagne, pengulangan dalam fase-fase belajar untuk memastikan pemahaman. Menurut Bandura, pengulangan dalam peniruan perilaku model untuk memperkuat pengetahuan. Jadi, menurut ketiga teori ini, pengalaman yang dihadapi siswa untuk dalam pembelajaran itu sangatlah penting. Nah, untuk selanjutnya, mengenai perbedaan psikologi pembelajaran Gagne, Pavlov, dan Bandura akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Teh Yeli. Saya persilahkan. Selanjutnya ada perbedaan psikologi pembelajaran. Yang pertama ada aspek pendekatan untuk Gagne itu ada kognitif, sedangkan Pavlov behavioristik sama Bandura yaitu sosial kognitif. Untuk aspek teori utamanya, Gagne itu menganut teori pembelajaran berbasis tujuan, Pavlov conditioning klasik, sedangkan Bandura teori belajar sosial. Selanjutnya ada proses belajar. Untuk Gagne, proses belajar yaitu melalui serangkaian langkah terstruktur 9 langkah yang mencakup perhatian, pengolahan informasi, dan penguatan. Untuk teori Pavlov, melalui asosiasi antara stimulus dan respon, eksperimen dengan anjing menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui pengulangan, sedangkan untuk Bandura melalui observasi dan peniruan, menekankan pentingnya model dalam pembelajaran. Untuk peran motivasi, Gagne menekankan pentingnya motivasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk Pavlov, tidak secara langsung membahas motivasi, fokus pada respon otomatis.
Sedangkan Bandura menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh pengamatan terhadap orang lain serta hasil pembelajarannya. Selanjutnya, ada perbedaan psikologi pembelajaran Gagne dan Pavlov dan Baruda. Yang pertama, teori Gagne berfokus pada proses kognitif dan struktur belajar yang sistematis. Gagne mengidentifikasi 8 tipe belajar melalui dari belajar isyarat hingga pemecahan masalah dan menekankan pentingnya subtugas dalam mencapai tujuan belajar yang lebih luas. Selanjutnya, teori Pavlov dikenal sebagai pengondisian klasik, di mana pembelajaran terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Pavlov menunjukkan bahwa anjing dapat belajar untuk mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap bunyi bel setelah bunyi tersebut secara konsisten dihubungkan dengan makanan. Selanjutnya ada teori Baruda, menekankan pembelajaran melalui meniru atau modeling, di mana siswa belajar dengan meniru perilaku orang lain, terutama guru. Proses ini tidak hanya melibatkan pengulangan, tetapi juga perhatian dan pengamatan terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh model. Selanjutnya, ada perbedaan peran siswa psikologi pembelajaran Gagne, Pavlov, dan Baruda. Gagne, siswa dianggap aktif dalam proses belajar dengan keterlibatan dalam penguatan tujuan belajar. Mereka harus memahami subtugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajar yang lebih luas. Sedangkan Pavlov, siswa dianggap pasif hanya merespon stimulus yang diberikan oleh guru. Proses belajar berfokus pada asosiasi stimulus dan respon. Sedangkan Baruda, siswa belajar dengan meniru, sehingga mereka juga dianggap pasif dalam proses ini. Mereka harus memperhatikan dan memilih perilaku yang akan ditiru. Selanjutnya ada perbedaan metode pembelajaran psikologi pembelajaran Gagne, Pavlov, dan Baruda. Untuk Gagne, menggunakan langkah-langkah terstruktur dalam pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran yang jelas dan subtugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk Pavlov, menggunakan eksperimen dengan anjing untuk menunjukkan bagaimana stimulus dapat memicu respon otomatis. Belajar melalui pengkondisian klasik. Sedangkan Badura menggunakan eksperimen Bobodol untuk menunjukkan bagaimana anak-anak meniru perilaku agresif atau positif dari orang dewasa, belajar melalui meniru perilaku orang lain. Selanjutnya, kecocokan usia. Untuk teori Gagne cocok untuk semua usia, tetapi lebih efektif pada usia sekolah dasar hingga menengah yang membutuhkan struktur jelas. Untuk teori Pavlov cocok untuk usia dini, karena anak-anak dapat dengan mudah terpengaruh oleh stimulus sederhana. Sedangkan teori Badura lebih cocok untuk anak-anak prasekolah hingga sekolah dasar yang cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Baik, terima kasih untuk Teh Yeli atas penjelasannya tentang perbedaan ketiga teori tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah ketiga teori pembelajaran ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana individu belajar dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam pendekatan dan fokusnya, kesamaan mereka terletak pada pemahaman bahwa pembelajaran adalah proses aktif yang dipengaruhi oleh interaktif dengan lingkungan. Kecocokan umur menunjukkan bahwa teori ini dapat digunakan secara efektif di berbagai tahap perkembangan individu dengan materi yang sesuai untuk masing-masing pendekatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai persamaan dan perbedaan dari ketiga teori Gagne, Pavlov, dan Bandura. Setelah ini, untuk diskusi, silakan bagi teman-teman yang akan bertanya. Insya Allah akan kami jawab sebisa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.